Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa tekan tombol like, comment, and subscribe. Terima kasih telah menekan tombol subscribe channel ini dan semoga terhibur dengan channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiranya kali ini saya mencoba menelusuri sebuah jalan. Mudah-mudahan dengan jalan ini mengantarkan kita pada sebuah keyakinan, kepercayaan, dan iman kita yang kokoh. Tidak ada lagi keraguan dan tidak pula bersedih hati. Karena di sini akan kita mendapatkan sebuah kebenaran. Namun kebenaran ini saya tidak mereferensi dari perbandingan agama-agama. Karena kitab suci yang dianut oleh setiap agama tentunya menuju pada sebuah kebenaran, khususnya pada akidah, meyakinkan bahwa Allah itu ada dan Allah itu satu, dan yang mereka pertentangkan kemungkinan hanya merupakan inkarnasinya. Dan untuk itu saya mencoba mengaitkan ilmu Allah yang tertuang dalam Al-Quran untuk menjadi sebuah referensi. Misalnya ilmu Allah dalam surat Al-Isra. Di situ berbunyi, dan kami mewahyukan kepadamu sesungguhnya ilmu Tuhanmu meliputi segala manusia. Dan pada ayat yang lain Allah juga menerapkan ilmunya, di mana pada surat Ar-Rum ayat 30 dia berbunyi, hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah dan tetaplah pada fitrahnya yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan dalam fitrah Allah. Itulah agama yang lurus, namun kebanyakan manusia tidak mengetahui. Namun kebanyakan manusia belum mengetahui. Itu artinya dari kedua ayat ini mengajak kita kembali kepada pengenalan diri. Karena di dalam diri kita ini juga banyak ilmu yang Allah tetapkan sebagai referensinya. Di situ pada ayat yang kedua surat Ar-Rum tadi, dia mengatakan bahwa setiap agama itu bersumber daripada fitrah Allah yang dia menciptakan kita manusia lewat fitrah itu. Itu artinya agama yang kita anut, yang disyariatkan di atas permukaan bumi ini adalah perwujudan dari apa yang terjadi pada saat pra, sedang, dan pasca dari sebuah perkawinan. Dan perkawinan itu tentunya tidak terlepas daripada sebuah rumah tangga. Itu artinya Islam itu tidak terlepas daripada rumah tangga itu sendiri. Misalnya
dalam pelaksanaan rumah tangga itu terproses fitrah Allah. Di mana pada kesempatan yang lalu, pada topik-topik yang lalu, saya sudah menjelaskan persamaan dan serupa menyerupai tentang sifat-sifat 7 kewajiban Islam. Di situ juga dalil ilmu Allah saya sudah terapkan. Dan di dalam ayat ini sudah pasti dan jelas bahwa agama yang benar di sisi Allah hanyalah Islam. Karena dengan dari Islam itulah semua yang dimiliki Allah seperti fitrahnya dia titipkan di dalam diri kita, lalu terproses secara alamiah, terproses dengan sendirinya tanpa ada bantuan alat apapun yang diciptakan oleh manusia. Itu artinya baik itu sifat-sifat 7 kewajiban Islam secara hakikat dan 7 kewajiban Islam secara syariat itu dengan sendirinya terlaksana pada penganut yang mengakui Muhammad sebagai Rasul Allah dan Islam sebagai agama. Dengan demikian, agama yang kita anut ini dia tidak terlepas daripada apa yang sudah terjadi dalam proses rumah tangga. Dan itu adalah merupakan sebuah ibadah. Dan ibadah itu tidak boleh kita tolak. Dan ibadah itu wajib kita laksanakan. Karena salah satu dari 7 kewajiban Islam itu kurang, maka tidak lengkap dan tidak sempurna ibadah dan iman kita. Tidak perlu membahas panjang lebar lagi karena semuanya sudah dijelaskan pada topik-topik yang lalu. Namun, kalau kita ingin memperbanyak lagi referensi tentang Islam itu adalah agama yang benar, adalah ada hubungannya dengan ciptaan manusia. Semua yang diciptakan manusia ini juga tidak akan terjadi, tidak akan terproses tanpa ilmu yang bersifat Islami. Misalnya, dalam segi ilmu bidang elektronika tidak terlepas daripada unsur positif dan negatif, tidak terlepas daripada unsur anoda dan katoda. Itu artinya harus ada proses dihubungkan atau dikawinkan. Tidak ada proses itu, maka tidak ada dari golongan malaikat hadir untuk memproses itu. Jadi tugas dari malaikat itu bukan hanya yang bersifat makro, bersifat besar, tapi bersifat kecil pun ikut terlibat di dalamnya. Kecepatan dan kekuatan malaikat itu dia bisa membuat apa saja. Dia bisa menghidupkan apa saja. Misalnya, ketika hubungan positif dan negatif, maka akan menghidupkan sebuah radio
menghidupkan sebuah televisi, menghidupkan sebuah mesin mobil, motor, dan alat-alat berat lainnya. Itu karena ada ilmu yang bersifat Islami. Dan seterusnya kita kembali pada topik kita, yaitu fitrah Allah yang Dia titipkan di dalam diri kita. Bukan hanya pada saat pra, sedang, dan pasca yang terjadi dalam rumah tangga, tapi setelah kita berpindah di alam dunia, tetap terjadi fitrah itu. Misalnya, acara memotong rambut itu membuktikan bahwa kita terlahir dalam keadaan fitrah. Kita terlahir dalam keadaan suci. Dan di saat usia balita, bahkan ada yang mengambil pada usia di bawah 10 tahun. Itu ada prosesi sunat. Sunat ini adalah sesuatu yang wajib bagi kita umat Islam, karena tujuannya untuk memberikan sebuah bukti bahwa alat yang nantinya akan berfungsi dalam rumah tangga nanti itu sebagai saksi. Dan bagi kita yang hidup sekarang ini, melaksanakan sunat secara ala dokter, yaitu memotong. Tapi sesungguhnya tujuan daripada sunat itu hanya sekedar memberi tanda bukti bahwa alat itu nantinya akan berfungsi. Dan kita beranggapan bahwa hanya menandai sedikit pendarahan, maka alat itu akan kotor. Itu berarti menyalahi orang-orang yang hidup mendahului kita, nenek moyang kita, leluhur kita, yang hidup di zaman sebelum ada dokter, tetapi mereka sudah Islam. Apakah mereka itu orang yang tidak bersih? Apakah mereka itu orang yang kotor? Ini perlu kita ingat. Jangan selalu mempersalahkan tanpa ada dalil yang jelas. Karena itu apa? Fitrah itu dia berjalan dengan sendirinya, tanda-tanda mulai dari usia 0 hari sampai kepada usia dewasa. Itu diibaratkan seperti berjalan di jembatan Siratal Mustaqim, jembatan yang lurus. Semua perilaku, kelakuan, perbuatan anak di usia sebelum balik itu tanggung jawab dari kedua orang tuanya. Dosa atau pahala itu ditanggung oleh orang tua, bukan ditanggung oleh anak itu. Dan pada saat dia menginjak dewasa, sudah akil balik, maka tanda-tanda kedewasaan itu akan muncul dengan sendirinya, bukan dibantu oleh manusia. Bukan harus dipotong dan dibuang sebagian dengan alasan untuk bersih. Saatnya dia pada usia akil balik, dengan sendirinya dia berubah.
kalau kita mendahului, kira-kira perbuatan apa yang kita lakukan? Apakah sebuah kesalahan? Kita kembalikan kepada Allah yang menilai. Dan ketika kita sudah dewasa, tentunya tanda-tanda kedewasaan itu dia hadir secara fitrah. Bagi perempuan, pinggul membesar, buah dada. Bagi laki-laki, berkumis, terus mimpi. Itu adalah sebuah tanda-tanda yang secara alamiah datang dengan sendirinya tanpa ada bantuan. Dan ketika kita sudah masuk ke jenjang dewasa, tentu kita dibebankan antara dosa dan pahala. Saat itu kita berada di sebuah timbangan, sebuah mizan, sebuah perbuatan kita harus menimbang-nimbang baik dan buruk. Yang baik kita kerjakan, yang dilarang kita tinggalkan. Berarti pada saat itu seperti halnya kita berada pada posisi di depan mizan atau timbangan. Dan apakah dosa dan pahala itu? Dosa itu adalah sebuah beban yang melekat pada diri manusia yang sudah dewasa, baik laki-laki dan perempuan. Dan itu tidak akan bisa ditahan sepanjang hidup. Dan pada saatnya kita akan melepas, menghapus dosa itu dan mendapatkan pahala. Dan pahala itu dia bersifat kepuasan dan kesenangan. Saya ambil contoh kecil. Ketika kita bertikai dengan teman, kita bertikai dengan tetangga, tentunya pada saat itu kita merasa beban, kita berdosa melewati depan rumahnya. Karena rasa was-was dan khawatir ketika kita melewati depan rumah. Tapi ketika kita sudah meminta maaf, lalu dimaafkan dan kita saling memaafkan, pada saat itu dosa atau beban kita sudah mulai sirna, sudah mulai hilang. Dan yang akan ada adalah sebuah kesenangan, sebuah kepuasan. Dan kepuasan itu menghadirkan sebuah hubungan silaturahim yang semakin erat. Maka di situ terciptalah hubungan manusia dengan manusia dan akan mewujudkan hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi fitrah itu sudah ditetapkan dalam diri kita. Salah satu faktor yang sering terjadi dalam kehidupan rumah tangga juga adalah pada saat seorang ibu melahirkan. Yang menjadi permasalahan ini, apakah operasi cesar bisa dilakukan? Apakah ini tidak melawan fitrah? Bukan menentang fitrah? Karena operasi cesar sendiri dilakukan sebelum saatnya seorang ibu untuk melahirkan dengan cara membedah dengan tujuan mengangkat bayi dalam kandungan sebelum waktunya. Pertanyaannya, dari mana kita datang dan pintu apa yang kita lalui, pintu apa yang kita masuk? Bagaimana ketika kita keluar? Apakah kita harus lewat jendela? Ini merupakan satu pertanyaan bagi kita. Memang di dalam surga itu dipenuhi oleh orang-orang yang mati karena bersalin. Karena tidak ada unsur pertanyaan yang dilontarkan oleh malaikat, tapi diangkat langsung. Tapi
Tidak teganya seorang suami melihat istrinya tersiksa karena sakit menghadapi persalinan. Saat itu kepala dari suami terasa pecah memikirkan keselamatan ibu dan anak. Semuanya berpulang kepada Allah yang menentukan apakah itu sebuah kesalahan atau tidak. Saya hanya sekedar menjelaskannya. Dan ketika kita sudah memasuki usia manula, ada tanda-tanda ketuaan yang mengingatkan kita akan kembali lagi ke asal kita. Kita akan menghadapi janji setiap yang hidup, setiap yang bernyawa akan menemui ajal. Dan semuanya itu terlaksana secara siklus. Dia berulang-ulang sepanjang alam semesta ini belum ditetapkan akhir dari sebuah zaman, yaitu kiamat. Jadi proses fitrat itu dia berjalan sambung menyambung, berputar secara siklus. Dan itu yang perlu kita pahami agar menjadi satu keyakinan, suatu iman yang kuat dan tidak ada lagi keraguan. Sekian, nanti kita sambung pada kesempatan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.